Kalau cuma satu arah itu kadang-kadang habis kuliah juga lupa. Saya di sini hanya akan menyampaikan saja pendahuluan saja, gambaran saja apa sih yang akan kita pelajari di cell signaling ini berkaitan dengan hormonal. Nanti kalian belajar sendiri selebihnya untuk sebagai tugas skill lab. Nanti kita diskusikan di praktikum. Jadi praktikum besok diskusi aja. Cell signaling and the hormonal to exercise. Ya, di sini itu pembahasan kita akan sebetulnya ya akan ngomongin tentang hormon. Hormon yang bekerja atau hormon yang aktif saat melakukan exercise. Hormon itu apa sih? Ada yang tahu nggak hormon itu apa? Ya, senyawa kimia jelas. Dan yang jelas teman-teman, topik kita pada pagi hari ini tuh nyambung mungkin di topik sebelumnya. Kalian membahas ATP, metabolisme sel, metabolisme energi, pembentukan ATP. Itu kayaknya di capture 2 kalau di bukunya. Karena kalau materi saya di capture 5. Terus juga nyambung nanti pembahasannya di capture 4 berkaitan dengan capture 4 itu apa? Saya nggak hafal. Bahan bakar muskular exercise, artinya bagaimana sih penggunaan ATP saat kinerja otot ketika latihan itu ya. Jadi kalau capture 2 kalian bahas metabolisme, gimana sih glukosa itu dirubah menjadi ATP sehingga ATP itu bisa menjadi sumber energi. That's it, itu aja ya. Bisa dari karbohidrat atau glukosa, bisa dari lipid ya enggak, bisa dari protein. Tapi yang paling besar persentasenya adalah glukosa dirubah menjadi asam pirufat. Itu nggak sih kemarin bahasnya kalian? SMA, ini pelajaran SMA kelas 12. Glukosa dirubah menjadi asam pirufat, dirubah menjadi, saya lupa ya. Nanti akhirnya akan berubah menjadi 36 ATP satu siklusnya. Nah, ATP, adenosin trifosfat ini akan menjadi sumber energi. Kalau di otot itu mekanismenya kira-kira metabolismenya pakai metabolisme aerobik atau anaerob? Kemarin dibahas kayak gitu nggak? Iya. Kalian kan sudah belajar tentang aerobik sama anaerob tuh. Bedanya apa? Kalau aerobik butuh banyak oksigen sehingga ATP yang dihasilkan itu akan lebih banyak. Ada kurang lebih 34 dari aerobik. Kalau anaerob itu tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan ATP-nya lebih sedikit, cuma 2. Nanti apa tuh pelajaran yang lalu itu, bertahun-tahun yang lalu. Ini IPA semuanya kan? Saya yang IPS saja belajar lagi. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah itu nanti teman-teman, metabolisme energi atau pembentukan ATP kan berbeda ya antara aerobik sama anaerob. Ya, sehingga nanti proses penggunaan glukosanya juga berbeda. Ya. Kalau aerobik itu lebih banyak menggunakan glukosa. Kalian jogging nih, butuh oksigen yang banyak, sehingga kalian kuat jogging setengah jam, 1 jam, jarak yang lama, waktunya, durasinya lama. Itu disebut dengan aerobik. Senam aerobik, kuat setengah jam, joget-joget. Karena itu metabolisme metabolisme pembentukan ATP-nya juga aerobik. Makanya aktivitasnya juga disebut dengan aktivitas aerobik. Kalau anaerobik, contohnya seperti angkat besi. Orang angkat besi, coba dia suruh ngangkat 5 kali sekali dalam satu waktu, nggak bisa dia. Dia cuma cukup sekali. Kalian pernah lihat SEA Games gitu angkat besi nggak sih? Angkat besi, turun, udah istirahat kan dia.
ditutupin handuk, terus dikompres dulu. Itu biar untuk recovery-nya lebih cepat. Kenapa anaerobik seperti itu? Karena anaerobik itu pembentukan ATP-nya cuma sesaat dan ATP-nya cuma 2, energinya itu sedikit dan hanya bisa digunakan dalam durasi yang singkat. Makanya dia sekali ngangkat, udah selesai. Tenaganya udah habis. Makanya dia harus recovery dulu untuk pembentukan energi lagi. Ya nggak bisa kalau suruh mengangkat lagi, habis itu turun suruh angkat lagi, pingsan dia nanti. Nah, kalau yang anaerobik itu nanti bisa dari glukosa atau bisa dari lipid, lemak, yang nanti kalau lemak itu juga akan dirubah menjadi ATP. Nah, kalau di ini nggak usah ditulis ya, ini cuma gambaran aja. Kalau di lemak atau kalau di otot dari anaerobik itu adalah pembentukan asam laktat. Nah, energinya nanti berbentuk asam laktat. Kira asam laktat itu bagus nggak sih untuk otot? Ada bagus, ada enggaknya. Otot itu punya range maksimal penggunaan bisa menampung asam laktat berapa sih? Itu kalau mau belajar lagi ada tuh. Asam laktat tuh cuman bisa sekian persen di otot. Kalau kelebihan makanya bisa jadi muscle spasme, bisa jadi DOMS. Makanya kalau kalian olahraga, nggak pernah olahraga kan? Metabolisme di ototnya biasa-biasa aja. Terus kalian olahraga, besoknya sakit semuanya ototnya, yaitu disebut dengan penumpukan asam. Karena otot tiba-tiba dipaksa untuk bekerja lebih ekstra, sehingga metabolisme atau pembentukan ATP-nya, pembentukan asam laktatnya semakin banyak. Nah, nanti sebetulnya nyambungnya ke sana. Nah, kenapa kita perlu belajar hormon nih saat ini? Karena proses metabolisme tadi, entah itu aerobik atau anaerobik, entah itu metabolisme di bleeding atau di sirkulasi darah, entah itu di muscle, itu semuanya tidak akan terjadi kalau tidak ada hormon. Jadi hormon itu sebetulnya kayak termasuk dari sistem komunikasi antar sel. Sel 1 dengan sel 2 itu tidak akan terjadi suatu komunikasi kalau nggak ada hormon. Karena hormon ini yang membantu mempertemukan. Mak comblangnya tuh hormonnya ini, ya. Sehingga si A sama si B bisa ketemu menjadi suatu respon, suatu gerakan, suatu energi dan sebagainya itu karena ada hormon. Hormon itu kan banyak ya. Hormon banyak. Tergantung nanti dia disekresikan dari kelenjar mana. Sistem yang mengatur hormon dikenal dengan sistem apa? Sistem yang mengatur hormon dikenal dengan sistem apa? Endokrin. Nanti kita akan sedikit banyak membahas itu. Oke, teman-teman. Jadi gini. Di topik ini kita akan membicarakan sebetulnya nanti akan lebih fokusnya kepada hormon. Akan tetapi hormon ini tidak bisa bekerja sendirian. Hormon ini nanti berkaitan juga dengan sistem saraf pusat. Karena kalau cuma ada hormon aja, sistem saraf pusatnya nggak ada, semua aktivitas kita itu kan yang ngatur sistem saraf. Maka nanti ada hubungannya sistem saraf pusat dengan hormon. Jadi sistem neurologi dengan sistem endokrin dijadikan satu menjadi satu sistem baru, yaitu sistem neuroendokrinologi. Itu udah ngerti itu? Siapa tadi itu? Oh, ada bukunya ya? Capture 5 ya? Nah itu nanti dibagi ke teman-temannya tuh. Neuroendokrinologi ini berfungsi untuk menerima informasi, mengatur respon, ya, jadi menerima impuls, mengatur respon atau menghantarkan impuls tersebut yang nanti bertemu dengan hormon atau nanti setelah bertemu dengan hormon dilanjutkan lagi ke sistem saraf pusat otak, sehingga akan diatur responnya nanti menjadi seperti apa, suatu gerakan kah atau peningkatan VO2 max kah atau peningkatan massa otot dan sebagainya, itu semua adalah respon dan akan menyampaikan pesan atau respon yang sudah diolah di otak tadi kembali ke jaringan. Nah, itu salah satu fungsinya.
Akan tetapi cara penyampaian pesan untuk sistem neuro dengan sistem endokrin itu berbeda. Ya. Yang pertama, untuk sistem endokrin dia akan melepaskan hormon. Jelas ya, endokrin itu akan melepaskan hormon, sinyal hormon. Kemana? Ke dalam sirkulasi darah. Sehingga nanti sirkulasi darah akan menyebar ke seluruh jaringan. Kalau yang kedua adalah sistem saraf, ini akan menyampaikan sinyalnya ini menggunakan neurotransmitter. Ya, akan menyampaikan dari neuron satu ke neuron yang lain, akson, neuron dan sebagainya, sampai nanti akhirnya impuls yang akan dibawa oleh sistem saraf itu sampai kepada otak dan nanti akan dikembalikan lagi kepada jaringan, sama-sama akan dikembalikan. Cuman bedanya kalau endokrin ke darah, kalau sistem saraf pusat ya ke otak. Nah itu sedikit gambarannya. Kemudian ada 4 hal lagi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah berkaitan dengan hormon. Yang kedua adalah bagaimana hormon itu disekresikan dari kelenjar pituitari, tiroid, insulin, pankreas. Nah, bagaimana sih? Atau hormon apa saja yang keluar dari sana? Itu yang kedua. Yang ketiga, hormon-hormon tersebut yang sudah disekresikan itu fungsinya itu untuk apa? Karena tidak semua hormon itu fungsinya sama. Hormon insulin paling gampang, fungsinya itu apa? Mengatur kadar glukosa. Kenapa ini perlu kita bahas? Iya, karena tadi glukosa itu sumber energi otot untuk melakukan aktivitas secara aerobik. Ya. Maka kalau glukosa yang kita konsumsi dari makanan itu tidak diatur, ya siapa yang mengatur? Jaringan atau sel tubuh kita bisa mengatur karena ada insulin itu. Insulin dari pankreas. Kalau semisal insulinnya itu nggak ada, yang terjadi hipoglikemi atau hiperglikemi akhirnya. Kalau insulin, sekresi insulinnya berlebihan, yang terjadi dalam tubuh kita adalah sehingga fungsi lain dari insulin adalah menjaga homeostasis dari glukosa tubuh. Jadi keseimbangan, harus seimbang ya. Oh ini aktivitas ini, berarti kebutuhan glukosanya harus seimbang. Oh kalau dia tidak beraktivitas, berarti kebutuhan glukosanya. Maka nanti hubungannya penyakit akibat hormon kan banyak ya, contohnya diabetes dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting setelah kita tahu hormon, setelah kita tahu sekresi hormon itu bagaimana, kemudian fungsi dari hormon-hormon tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana hormon itu mengontrol karbohidrat, protein, dan lipid saat latihan. Jadi bagaimana hormon tersebut itu mengatur metabolisme tubuh atau metabolisme energi. Jadi bagaimana sih hormon ini bisa membantu proses pembentukan ATP. Kira-kira hormon apa saja yang nanti bekerja? Apakah dia growth hormone atau apa? Nah, di situ di buku situ sudah ada semuanya. Ya. Jadi kan secara hormon itu kan tadi sudah disebutkan ya, dia adalah sekumpulan susunan dari kimia yang ada di dalam tubuh kita. Makanya nanti hormon itu akan dibagi menjadi 4 sesuai dengan struktur kimianya. Ada hormon dari turunan asam amino, ada tiroid, peptida, dan juga ada steroid. Nah nanti masing-masing hormon ini dia punya hormonnya lagi, ya, hormonnya sendiri-sendiri. Yang termasuk dari steroid itu hormonnya apa-apa, yang dari peptida itu apa-apa. Tapi kalau kita berbicara hormon itu asalnya dari mana? Ya asalnya dari masing-masing kelenjarnya. Karena kelenjar hormon itu banyak sekali. Ya. Glikogen, pankreas, dan sebagainya. Sehingga teman-teman, sudah di-share belum bukunya? Atau ini saya share yang saya sudah potong?
lihat di coba baca di outline-nya. Bagian atas, outline. Outline-nya secara umum atau secara garis besar ada 3 atau 4, ada 4. Tiga ya? Ini saya kirim yang udah potong ke lain. Jadi teman-teman, saya minta 13 orang ini kita bagi kelompok menjadi 3. Oke. Oke ya. Mau saya yang milih atau kalian sendiri yang milih kelompoknya? Bapak yang milih. Oke, kita berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Bisa. Karena di sini kita punya 3 topik pembahasan secara besar atau secara garis besar. Yang pertama adalah tentang neuroendokrinologi. Dan nanti turunannya adalah neuroendokrinologi itu apa yang mau dibahas adalah blood hormone konsentrasi, artinya hormon yang ada di dalam sirkulasi darah itu apa saja. Ya. Kalian nggak usah bahas secara detail-detail, yang penting diambil inti-intinya aja nanti. Kemudian neuroendokrinologi pembahasan yang kedua adalah hormon dan reseptor interaksi. Jadi ini teman-teman. Nah ini ya, tentang hormon dan reseptor interaksi. Hormon ini punya reseptor. Reseptor itu pasangan. Hormon yang hormon yang akan disekresikan ke dalam sel otot itu punya pasangannya di sel otot. Jadi kalau hormon yang keluar ini nggak ketemu dengan reseptornya ini, ya dia nggak akan aktif hormonnya, nggak akan bekerja. Sehingga hormon ini nanti setelah disekresikan, dia akan mencari, oh ini jodohnya di mana nih? Oh kalau sudah nemu, klop gitu ya, dia baru bisa bekerja hormonnya ini, baru bisa aktif. Tapi kalau enggak, lama-kelamaan dia akan mati sendiri. Terus disekresikan yang baru, sampai dia ketemu. Makanya di sini ada pembahasan hormon dan reseptor interaksi. Bagaimana sih interaksi antara hormon dan reseptor? Cara nyambungnya itu gimana? Nanti pembahasan intinya di situ. Itu pembahasan topik yang pertama. Topik yang kedua adalah hormone regulation and action. Nah, ini yang membahas tentang inti dari hormonnya. Nanti di sini ada hormon yang keluar dari hipotalamus atau kelenjar pituitari. Kemudian ada tiroid, kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal. Nah, nanti di kelenjar adrenal itu hormonnya apa-apa saja, fungsinya apa saja. Nanti di situ sudah ada semuanya. Kelenjar pankreas dan kelenjar testis dan ovaris. Kemudian topik yang ketiga adalah hormonal control of substrate mobilization during exercise. Nah, kalau yang topik yang ketiga ini membahas lebih kepada bagaimana tadi hormon bisa bekerja mengontrol karbohidrat saat exercise. Terutama mengontrol glikogen. Hormonnya nanti terkaitnya bagaimana kerjanya. Oke, kita berhitung 1, 2. belakang. 1, 2, 3. 2. Mana yang 3 coba? Kamu ya 3 tadi? 1, 2, 1, 1. Yang 1 berkumpul dengan yang 1, 2 berkumpul dengan 2, 3 berkumpul dengan 3. Silakan. Nanti untuk tugasnya ini sistemnya kalian silakan berdiskusi, membahas topik kalian masing-masing. Di sini sudah ada halamannya ya. Neuroendokrinologi dari 93 sampai 95. Paling sedikit, yang paling banyak adalah nomor 3. Oh 2. Ya sama aja, semuanya sama ya. Semuanya pembahasannya sama. Nanti kalian diskusikan, kalian pelajari ya. Kita akan nanti diskusi besarnya nanti ketika praktikum aja. Nah, sekarang kalian diskusi di kelompok kecil-kecil ini ya, kelompok kecil-kecil ini sampai nanti kalian menemukan formulasi, oh ternyata intinya pembahasan kita di topik ini adalah
ini. Kalian bisa tulis, bikin coret-coretan. Kalian bisa membuat di Word, kalian bisa membuat di PPT dan sebagainya nanti untuk didiskusikan di praktikum besok. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Sini mana? Sini. Awas, 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 awas.